Aku cantik, aku mandiri, aku nggak matre, aku bisa beli apa yang aku mau pakai uang aku sendiri. Aku bisa nerima cowok apa adanya dan aku juga bisa menemani cowokku dalam keadaan apapun. Jadi kalau aku disia-siain, aku nggak pernah naik kekuranganku di mana karena aku tahu dia yang nggak bisa bersyukur. Mama Muda mau cerita cek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel Vita Feriana. Gimana, sudah nonton belum video pendek yang Mama putar di awal tadi guys? Ya, gimana tanggapan kalian? Kalau misalnya belum lihat bisa langsung diputar balik lagi. Yalah, putar balik. Bisa diputar ulang guys. Oke, sudah ya? Ya sudah, di situ di video tersebut tuh ada sosok perempuan yang mengaku dirinya itu sebagai cewek yang cantik, mandiri, gak matre, bisa beli apa aja pakai uangnya sendiri dan pokoknya kayak bisa jadi inspirasi gitu buat semua cewek-cewek yang kepengen sukses juga begitu guys. Cuman guys, kalau misalnya kalian lihat nih di kolom komentar di video di TikToknya atas nama Maryuni @maryuni_kempling tadi, aduh kalian pasti bakal bertanya-tanya kira-kira nih kenapa, ada apa dengan nih orang gitu loh. Nih komentarnya kayak gini nih, ada beberapa nih kayak gini nih, serak. Oke? Ada juga ini, memang sih kebanyakan tuh pakai bahasa Jawa, tapi yang bikin geleng-geleng tuh ada komentarnya kayak gini nih. Aku cantik, aku mandiri, aku gak matre, aku bisa beli apa aja yang aku mau pakai uang 1 kota. Lah, bagaimana? Kebetulan ini mbaknya itu tuh berasal dari kota yang sama dengan kampung halaman Mama, yaitu di kota Salatiga, Jawa Tengah guys. Berdasarkan berita-berita yang sudah Mama baca guys, dan juga dari mulut ke mulut, bahkan di sosial media tuh udah gempar gitu. Jadi ini Mbak Maryuni_kempling tadi bisa sesukses itu dikarenakan menipu 1 kota dengan bermoduskan itu pakai modus lelang arisan. Kalau misalnya ada yang kepo nih sama ceritanya Mbak Maryuni_kempling, ya udah kita langsung lanjut aja. Tapi kayak biasanya ya, sebelum kita lanjut nih ya, sebelum kita agak julid-julid. Aduh, agak julid banget ya hari ini nih. Dananya juga menor, ya lah gue gak mau kalah gitu sama Mbak Maryuni. Buat kalian semuanya jangan lupa subscribe channel ini dan juga like videonya kalau kalian suka. Serta bagiin juga ke sosial media kalian. Kalau misalnya ada yang mau komentar juga bisa langsung di kolom di bawah. Oke, terima kasih. Tentang sosok Maryuni_kempling, Aka yang bernama asli itu Resa Agatha Putri Nugraheni. Nah, Mbak Maryuni ini sebenarnya kelahiran tahun 1997 alias kalau sekarang itu umurnya masih 24 tahun. Muda sekali ya umurnya ya, tapi sudah berhasil menipu 1 kota dan melarikan uang yang diperkirakan kalau menurut dari berita-berita yang Mama baca nih, Salatiga terkini. Nah, paling update tuh di sana tuh gitu. Itu dia tuh membawa kabur uang senilai 200 miliar dari para korban-korban lelang arisannya dia itu. Tuh kalah guys solusinya, ya Allah. Adeh. Nah, jadi kabarnya si Mbak Maryuni_kempling Eke yang punya nama asli Resa tadi itu merupakan seorang janda yang mempunyai 3 anak, namun sekarang itu sedang menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Benny alias Bendot. Nah, jadi 2 orang ini tuh bener-bener kayak lagi dicari-cari. Karena kenapa? Karena setelah dia tuh berhasil menipu ratusan orang, nggak tahu lah berapa jumlah pastinya, yang pasti itu sangat banyak di kota kecil Salatiga tadi, dia itu ngabur guys. Jadi sampai saat ini tuh statusnya Mbak Maryuni_kempling tuh masih DPO. Rumor yang Mama dapat, nah sebelum Mama bikin ini kan juga pastinya Mama tuh cari-cari sumber-sumber tuh banyak banget gitu loh, baik dari sisi korban ataupun dari banyaklah dari berita-berita juga ada gitu. Rumornya Mbak Maryuni_kempling ini tadi itu tuh dulu juga pernah melakukan penipuan dengan modus yang sama, yaitu modus lelang arisan sekitar 5 tahun yang lalu di kota Salatiga. Waktu itu juga bledos alias banyak jatuh korban lah. Akhirnya dia kabur ke kota lain dan 5 tahun kemudian akhir 2020 lah dia balik lagi ke Salatiga dan melakukan penipuan yang serupa. Begitu. Hai. Mbak, ya Allah, sekali nipu kayaknya juga di putaran itu mulu. Jadi gini guys, sistem lelang arisan yang dipakai oleh Mbak Maryuni tadi untuk menipu semua korbannya itu begini nih kata-katanya. Sistemnya itu jadi si Mbak Maryuni ini sebagai bandar, dia itu memiliki anak buah alias admin-admin yang dijadikan dia resellernya. Nah, jadi reseller di bawahnya tadi misalnya nih si ABC gitu lah. Dia pun juga memiliki tugas untuk merekrut merekrut peserta-peserta anggota arisan baru dengan menyetorkan
beberapa uang gitu, dari ya beragam lah, pokoknya dari nominal 1 juta, bahkan ada yang 10 juta, ada yang juga ratusan juta. Pastinya ya guys ya, di masa lagi sulit kayak gini, apalagi lagi corona, cari uang kan lagi susah-susahnya. Otomatis sih kalau misalnya orang nih diiming-imingin, yuk kita ikut lelang arisan ini, lo bayar cuma 2 juta, tapi lo bisa dapetin 3 juta dengan waktu yang cepat gitu. Bisa ada yang 2 minggu, ada yang seminggu, ada juga yang sebulan. Otomatis cara kayak kalau misalnya orang pengen dapat uang secara instan gitu lah, ya udahlah gue ikut nih. Hal tersebut juga yang diyakini menjadi dasar nih, dia itu gampang banget merekrut orang-orang yang mau join dengan arisan lelangnya dia. Kan sistemnya kayak dia bandar, dia punya anak buah nih ABCD. Nah, si ABCD tadi ini punya lagi nih di bawahnya nih, tadi punya lagi piramida gitu. Kayak MLM gitu, cuman bedanya kalau MLM yang beneran, ini kan ada produk yang kayak dijual belikan. Masalahnya ini nggak ada. Ini cuman ya kayak lo beli uang pakai uang. Jadi ujung-ujungnya tuh kayak money game. Dengar juga di arisan kayak 1 periode, 2 periode tuh lancar-lancar aja gitu. Tapi ke periode ke berikutnya gitu tuh kayak ada yang macet. Dan ujung-ujungnya barulah bledos. Para korban ini nggak sadar kalau ternyata mereka tuh sedang mainkan gitu sama si bandar tadi. Kalau udah nih terkumpul nih uangnya nih, ya secara logika aja ya, kalau misalnya uang arisan itu kan uang yang diputarkan hanyalah itu aja. Gimana caranya mereka tuh bisa ngasih keuntungan yang banyak? Mengenai sistem arisan yang dia tawarkan tadi, mama nih jujur belum terlalu ngerti lah gimana sistemnya tuh seperti apa jelasnya kayak gitu. Jadi teman-teman yang bisa menjelaskan lebih bisa langsung kolom di komentar di bawah ya guys ya, begitu. Gara si Maryuni ini tadi ketahuan kabur, otomatis ya muncullah korban-korban itu yang baru sadar guys. Banyak banget korban-korbannya itu, bahkan nih beredar foto-foto list korbannya Maryuni Kempling, dan dia tuh mereka tuh ruginya tuh nggak cuman 1 juta, 2 juta, 10 juta, bahkan ada yang miliaran. Ternyata orang Salatiga kaya ya. Banyak banget korban yang sudah melapor ke pihak berwajib karena merasa ditipu oleh Maryuni. Yang merasa jadi korbannya Maryuni tadi, ada yang mengancam untuk bunuh diri. Makanya ini banyak banget nih orang-orang yang komentari tentang kejadian si Maryuni Kempling ini. Ya, gara-gara nih para korban merasa ditipu oleh si Mbak Maryuni Kempling tadi, akhirnya pada sekitar Senin malam ya, sekitaran 16 Agustus itu banyak banget warga yang merasa jadi korban tuh ngegeruduk rumahnya si Maryuni. Tapi ya gimana ya, pasti samperin orangnya udah nggak ada guys. Turut prihatin gitu aja loh. Kota tercinta Mama Salatiga tercinta tercoreng gitu namanya gara-gara kasus penipuan ini. Kok masih ada ya orang itu yang kayak berbuat jahat gitu loh, memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semoga ya si Mbak Maryuni ini cepat ditangkap, cepat juga diadili, dan para korban juga untuk sementara ini mama cuman mau bisa bilang ya udah sabar dulu. Kok bisa ya banyak banget orang itu bisa kena tipu. Gimana kalau misalnya tuh uangnya dipakai buat masukin ke arisan tadi yang dia berharapnya bisa dapat untung, dia tuh juga uang hasil ngutang ke orang, atau enggak gadein rumah, atau enggak gadein BPKB, begitu guys. Kan niatnya untung malah buntung 2 kali. Berita terbaru nih guys di Salatiga terkini nih ya, mama tuh juga baca nih katanya nih para admin di bawahnya Maryuni Kempling tadi itu tuh mereka tuh kayak bersatu padu ingin bergabung gimana caranya bertanggung jawab ke member-member di bawahnya yang menjadi korban. Ya mama harap sih ya semoga masalahnya tuh cepat selesai lah. Misalnya nih kalian tuh mau tertarik dengan berbagai bentuk arisan mau offline atau online, kita tuh harus cermat untuk mencari tahu terlebih dahulu jenis-jenis arisan itu tuh aman apa enggak buat kita. Nah ini berdasarkan nih situs sikapiuangmu.ojk.co.id, ini ada beberapa ciri-ciri tentang arisan penipuan alias arisan bodong-bodong inilah. Yang pertama ini ya, suka memberi iming-iming yang berlebih alias nih kayak tadi lah, gimana ada sih kayak arisan ya ngasih keuntungan yang berlipat-lipat gitu, 50% bahkan sampai 80%. Jadi perlu diwaspadai. Dan yang kedua, menggunakan skema Ponzi. Jadi biasanya nih bandar arisannya tuh menawari untuk reseller-reseller yang mau bergabung dengan dia. Kalau misalnya kamu nih mau bergabung dengan saya, kamu cari orang lagi minimal 10 orang lah gitu lah. Kamu nanti dapat bonus gitu lah. Segampang itu guys. Otomatis banyak lah orang yang tertarik. Terus yang ketiga, badan hukumnya tuh tidak jelas, tidak terdaftar di OJK ataupun tidak berbentuk PT, CV, yayasan, firma atau ya begitunya lah. Yang keempat, itu biasanya tuh promosinya mewah alias nih bandar-bandarnya atau admin-adminnya atau resellernya dia itu
memperlihatkan kehidupan mewahnya, pakai yang barang-barang serba mewah, kehidupannya mewah untuk menarik member-membernya biar bergabung sama dia, biar yakin tuh kalau misalnya memang arisan tersebut tuh menguntungkan buat dia. Selain itu guys, itu juga berasal dari kita sendiri. Kita tuh juga harus tahu gimana cara terhindar dari arisan online yang bodong alias yang ujung-ujungnya nipu, biar kita tuh nggak bledor gitu guys ya. Gemes sih mama. Menurut situs cermati.com yang mama baca nih guys, ada satu artikel yang memuat beberapa cara untuk menghindari arisan online penipuan. Yang pertama, yaitu kenali identitas pelaku usahanya. Kalau misalnya tadi nih dikenal sebagai bandarnya itu kan Mbak Maryuni Kempling. Kita tuh harus tahu guys. Kita tuh harus tahu siapa nama aslinya, di mana alamatnya, apa nama kantornya, terus pokoknya harus jelas gitu loh guys. Kita tuh gimana ya? Ya harus kepo gitu dengan siapa kita tuh berurusan, biar kalau misalnya ada apa-apa kita tuh tahu gitu loh, siapa sih nih orang, backgroundnya tuh seperti apa sih begitu. Jangan asal percaya aja, walaupun memang ya karena biasanya nih arisan-arisan yang palsu-palsu tadi itu pasti mencari identitas orang lain, makanya dia tuh pakai reseller nih buat ngejalanin bisnisnya dia, karena dia tuh nggak mau identitasnya itu ketahuan sama calon-calon korbannya begitu. Yang kedua, cari tahu sistem arisannya kayak gimana. Jadi kita tuh harus tahu, kepo lah, tanya sebanyak mungkin ke orang yang nawarin kita arisan, emang gimana sih caranya, berapa kita harus setor, sistemnya kayak gimana, cara dapat untungnya tuh kayak gimana, terus ada nggak sanksinya kalau misalnya tuh ada yang melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat begitu. Yang ketiga, tolak iming-iming yang besar. Yah, mama kan tadi udah jelasin ya, mana ada ya secara logika ya, yang ada tuh berdasarkan ilmu marketing yang mama sudah pelajari ya. Pernah kuliah juga lah mama nih ya. Kalau ada namanya high return, itu pasti high risk. Nggak ada tuh low risk high return, itu jarang banget. Jadi kalau misalnya kita setor 2 juta dapatnya 4 juta, pasti resikonya besar ya. Contohnya tadi lah lelang arisan, store 2 juta get 4 juta gitu, resikonya uang murah guys, ditipu. Terakhir nih, berani melapor ke pihak berwajib. Jadi kalau misalnya di sini yang merasa tertipu arisan seperti ini, mungkin jangan malu guys untuk melapor. Mungkin ya kita bakal kayak takut ada social judgment dari orang-orang, ya lu sih goblok ikutan arisan kayak gitu. Lalu lu sih ngapain sih uang banyak kayak gitu, nggak diinvestasiin yang bener aja, kenapa sih nggak dibuat modal usaha aja? Pasti kan banyak nih orang-orang yang ngomongnya begitu. Ya, tapi buat kalau misalnya teman-teman merasa juga menjadi korban, nggak apa-apa lah, mendingan lapor kepada pihak berwajib, terus penipunya tadi ditindaklanjutin, dihukum, diadilin, daripada nih kalian tuh malu gitu loh, malu buat lapor. Yang ada nih penipu nih kabur-kabur aja, makin happy dia begitu ya. Oke. Aduh, udahlah gitu aja lah pokoknya buat teman-teman yang di sini nih ya. Hati-hatilah dalam mempercayakan uang kita tuh ke orang lain. Kadang ya agak curhat dikit ya, uang kita aja misal kita joinan usaha nih ya, udah jelas-jelas nih teman sendiri ini ya, atau gak keluarga sendiri nih, ada aja nanti masalah di belakangnya gitu loh. Apalagi nih kita nih naruh mempercayakan uang ke orang yang kita nggak kenal sama sekali, cuma diiming-imingin lu dapat duit nih. Semudah itu Ferguson, tidak bisa, jangan, oke? Semoga kita semua itu bisa survive lah dalam keadaan yang memang lagi sulit kayak gini ya, lagi corona nih, lagi susah-susahnya nyari duit. Semoga kita semuanya tetap dalam jalur yang benar gitu. Mau dapat rezeki ya melakukan hal yang halal gitu guys, nggak mengharapkan uang instan daripada nanti blood wash kayak begini ya kan. Sebelum mama closing nih, ada satu video nih, semoga bisa menghibur kalian semuanya. Mau punya uang tapi malas bekerja? Ingin kaya raya dengan sedikit usaha? Bergabunglah bersama Maryuni Kempling. Modal 200 miliar kamu bisa memiliki Pajero Sport warna putih. Kalung emas seperti rapper dunia, bonus ngeghosting satu kota. Tunggu apa lagi, segeralah bergabung selagi slot masih ada. Tapi jangan toba-toba jika tidak ingin masuk penjara. Semoga kalian semuanya bisa memetik beberapa info yang
menurut kalian berguna silahkan. Tapi kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun mulut mama ini tadi terlalu julid atau terlalu apa ya, mohon maaf ya guys ya. Namanya juga emak-emak guys. Susah sekali lah ngeremnya kalau mendengar berita-berita seperti ini tuh. Ya nggak sih? Sama nggak kalian semuanya? Enggak ya? Yaudah maaf. Yaudah gitu aja dulu. Kalau misalnya kalian punya ide-ide konten buat mama bahas di sini, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian juga pengen dengerin cerita-cerita mama yang terbaru, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan tanda notifikasinya. Oke guys, udahlah gitu aja lah ya. Mama mau ngurus anak dulu lah, udah sore. Dadah, assalamualaikum, bye bye, terima kasih semuanya.